Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kalian sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk enggak? Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Untuk itu, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran yang akan kalian capai itu yang pertama adalah kalian nanti mampu menelaah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi nanti kita akan menelaah kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian kalian nanti juga mampu menganalisis tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Berikutnya kalian akan saya ajak untuk mengaitkan kondisi masyarakat Madinah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi setelah kalian nanti menelaah tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, coba nanti kaitkan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Kira-kira apa tujuan pembelajarannya seperti itu. Lah, manfaatnya apa? Manfaatnya kalian nanti akan memahami bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, ya. Kemudian kalian juga nanti akan memahami bagaimana Nabi berjuang berdakwah di Madinah, ya, pada saat awal-awal Islam. Nah, kemudian kalian juga nanti akan memahami bagaimana kaitannya antara masyarakat Madinah sebelum Islam dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Sehingga nanti ketika kalian betul-betul memahami ini, kelak misalkan kalian jadi seorang pendakwah atau jadi orang yang mengajarkan agama Islam, itu akan bisa mengambil suri toladan ibrah Nabi di dalam berdakwah. Kemudian kalian coba wujudkan di dalam kehidupan di Indonesia atau pada saat ini. Jadi itu tujuan dan manfaat di dalam mempelajari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, coba kalian angkat dulu tangannya. Angkat dulu tangannya. Coba kalian jejerkan dengan tangan temanmu. Jejerkan. Yang kanan jejer ke kiri, yang kanan dan kiri dijejerkan. Sama enggak? Tidak ya. Sama enggak? Tidak. Itu artinya bahwa di antara kita yang masih satu desa saja atau masih dalam satu wilayah, itu sudah berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tentu di dalam lingkup kehidupan yang luas pun ada banyak perbedaan. Nah, sekarang saya mau tanya, perbedaan itu menunjukkan keberagaman. Apa sih keberagaman? Apa sih keberagaman? Ada yang tahu? Ada yang tahu keberagaman? Oke, kamu. Namanya siapa? Salwa. Keberagaman apa? Keanekaragaman yang terdapat di masyarakat. Oke, keanekaragaman yang ada di masyarakat. Itulah keberagaman. Nah, oke, kalian amati gambar ini. Ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Berhala. Gambar berhala. Kemudian ini? Kemudian ini? Suku-suku ya. Kemudian ini gambaran kira-kira orang sedang hijrah. Kemudian ini sebentar. Ini apa? Orang berperang atau bertikai. Kemudian ini wilayah Indonesia dengan berbagai keberagaman suku-suku Indonesia. Nah, dari gambar-gambar tadi, kira-kira ada enggak kaitannya dengan pelajaran kali ini? Ada enggak? Ada ya. Jadi itulah nanti yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, kalian nanti ya akan mempelajari yang pertama adalah kalian
cari informasi tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, kalian cari kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian setelah itu kalian cari informasi pula berdasarkan pemahaman tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, bagaimana tantangan Nabi Muhammad dakwah di Madinah, tentu dengan keadaan yang demikian. Kan tentunya ada tantangan. Nah, nanti kalian bisa cari informasi ini di buku pelajaran SKI kelas 7. Ya, di buku pelajaran SKI kelas 7. Kalian bisa lihat di halaman 57. Ya, di halaman 57 kalian bisa cari informasi tentang kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke. Di samping kalian membaca buku yang ada di situ ya, yang buku kelas 7 itu, kalian juga coba kalian amati video ini dengan seksama. Ya. Kalau amati video ini dari awal nanti sampai akhir, kemudian kalian simpulkan. Itu ada kaitannya dengan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Setelah kalian mengamati atau mencermati video tadi dan juga kalian membaca buku itu, kalian coba jawab atau rumuskan, ada rumusan sebuah masalah. Kira-kira apakah ada persamaan antara kondisi masyarakat Madinah dengan kondisi yang ada di Indonesia? Ini permasalahan ini yang akan kalian jawab nanti. Ya, setelah kalian mendalami atau mengamati tadi, ya, mengamati video dan juga kalian baca di buku SKI itu, kalian jawab permasalahan apakah ada persamaan antara kondisi masyarakat Madinah dengan kondisi yang ada di Indonesia. Tentu dengan alasan-alasannya. Ya. Kemudian bagaimana tantangan dakwah di Indonesia. Oke ya. Bisa kalian pahami ya? Lah, oke, kalau seperti itu Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, karena sejak awal kita sudah dibagi, maka kelompok 1 atau yang disebut dengan kelompok apa tadi? Kelompok Ansor. Kelompok 2, kelompok Muhajir. Kelompok ketiga, kelompok Mekah. Oke, sekarang kalian diskusikan 2 materi tadi atau 2 persoalan, 2 masalah tadi, ya. Yang pertama adalah persamaan apa sajakah yang antara kondisi masyarakat Madinah dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian tantangan dakwah Islam, bagaimana tantangan dakwah Islamnya di Indonesia, tentu dengan data keberagamaan yang ada di Indonesia. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah selesai ya diskusinya, karena waktunya sudah selesai 20 menit ya. Coba saya kepingin dari kelompok Ansor dulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok Ansor. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam adalah terdapat kepercayaan Yahudi, Nasrani, dan penyembah Ka'bah. Penduduk Yasrib beragam, ada bercocok tanam dan berdagang, berternak, hanya terdapat suku. Oke, terima kasih. Mas siapa namanya? Tadi itu hasil presentasi dari kelompok Ansor. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya atau menanggapi? Mas siapa? Rio. Mas Rio, coba. Apa yang dimaksud dengan agama
Apa yang dimaksud dengan agama pagan? Oke, nanti kelompok Ansor yang akan menjawab. Oke, yang jawab kelompok Ansor silakan dijawab. Pagan adalah penyembahan terhadap berhala. Oke, jadi itu yang namanya agama pagan itu adalah agama penyembahan terhadap berhala. Berikutnya adalah presentasi kelompok Muhajirin. Silakan kelompok Muhajirin mempresentasikan hasil diskusinya tentang tantangan dakwah Nabi di Madinah. Silakan. Tantangan dakwah Nabi di Madinah terdapat berbagai macam suku membangun ekonomi terutama bagi kaum. Jadi itu presentasi dari kelompok Muhajirin. Barangkali ada yang mau tanya? Oke, Mas siapa? 3. Oke, tanyanya apa? Kenapa tantangan salah satunya adalah menjaga kerukunan? Oke, kenapa tantangannya adalah salah satunya menjaga kerukunan? Silakan kelompok Muhajirin Mas Rio untuk menjawabnya. Karena di Madinah terdapat berbagai macam suku. Oke, jadi tadi presentasi dua pemakalah atau dua kelompok ya dengan beberapa pertanyaan tadi. Kemudian ada lagi pertanyaan enggak? Oke. Apa kaitannya kondisi Madinah dengan bangsa Indonesia? Nah, apa kaitannya kondisi Madinah dengan bangsa Indonesia? Bagus sekali ya. Ini pertanyaan yang sudah mengarah pada pemecahan masalah tadi ya, yang pada awal-awal kita bahas. Ada enggak sih kaitannya antara kondisi masyarakat Madinah dengan bangsa Indonesia atau kondisi masyarakat Indonesia? Di antara kalian ada yang menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, baik di Indonesia maupun di Madinah sama-sama masyarakatnya beragam sehingga tantangan dan strategi dakwahnya pun sama. Kita harus mencontoh dakwah Nabi ketika di Madinah. Oke ya. Jadi ada kesamaan antara masyarakat Madinah sebelum Islam dengan apa yang ada di Indonesia, yaitu apa? Sama-sama memiliki keragaman. Kita tahu bahwa masyarakat Madinah sebelum Islam itu sudah ada berbagai macam suku, bahkan kepercayaan, agama dan sebagainya. Di situ ada suku Yahudi, di situ ada Nasrani, di situ ada suku Aus dan Khazraj yang menyembah berhala atau beragama pagan tadi. Sama Indonesia sebelum Islam datang itu juga sudah banyak terdapat berbagai macam agama. Kemudian refleksi yang kedua, jika saya bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita, misalkan kita bertemu dengan orang suku Irian atau suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, itu sikap kita bagaimana? Harus saling menghargai. Oke, sebagai bahan untuk menilai kalian, coba buatlah peta konsep tentang keberagaman yang ada di Madinah. Ya, buatlah peta konsep keberagaman yang ada di Madinah, kemudian kaitkan dengan strategi dakwah Nabi di Madinah. Itu sebagai PR silakan kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Paham ya? Oke, kalau paham, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.